Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Senin 7 Juli 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan, langsung dari sumbernya untuk Anda, salah satunya informasi mengenai ribuan pekerja pabrik gula Paleko demo di depan kantor Bupati Kabupaten Takalar. Untuk melengkapi informasi, kita sudah terhubung dengan rekan Makmur dari Kabupaten Takalar. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Fiorena. Baik, dapat disampaikan rekan Makmur mengenai kronologi lengkap dari aksi unjuk rasa pekerja di Kabupaten Takalar ini, khususnya melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Takalar atas dasar apa? Silakan. Ya, jadi ribuan pekerja seperti yang diklaim oleh pengunjuk rasa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Takalar di Jalan Jenderal Sudirman, Matalasan, Takalar. Dan hari ini, pagi hari tadi sekitar pukul 10.00 WIB, di mana para pengunjuk rasa ini memblokade dua arus jalan, dua lajur jalan, jalan nasional, Jalan Jenderal Sudirman. Mereka kemudian berorasi menyampaikan pendapat di atas mobil di depan jalan masuk kantor Bupati Takalar. Mereka mengatakan bahwa melakukan aksi unjuk rasa sebagai tindak lanjut dari keresahan mereka selama ini, bahwa mereka dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan mereka sebagai karyawan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN di Paleko, Kecamatan Pulau Bangkeng Utara, itu selalu dihadang dan dicegat oleh warga atau petani lain yang ada di Pulau Bangkeng. Dengan dasar warga tersebut mengklaim memiliki lahan yang dikuasai dan yang digarap oleh PTPN saat ini. Jadi mereka merasa terganggu dan menuntut dan berharap Pemkab Takalar menyelesaikan konflik ini dan membuat mereka bisa bekerja dengan tenang dan bisa lebih produktif dalam menghasilkan produk-produk olahan di PT Perkebunan Paleko Takalar. Makmur dapat disampaikan kemudian sebenarnya secara sederhana mungkin atau secara singkat latar belakang utama konflik ini apakah mungkin terjadi antara petani Pulau Bangkeng dengan pihak PTPN 1 Regional 8 atau dengan pihak lainnya nih? Ya, jadi perlu dijelaskan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa konflik agraria yang telah terjadi bertahun-tahun di Pulau Bangkeng yang melibatkan antara PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 14 dahulunya dan sekarang bernama PTPN 1 Regional 8 dengan berkonflik dengan petani di sekitaran pabrik PTPN tersebut. Itu petani-petani yang ada di Pulau Bangkeng yang tersebar dari berbagai desa, Nah, para petani ini mengklaim menuntut bahwa PTPN ini hanya memiliki hak guna usaha, di mana ketika hak guna usaha ini berakhir, maka tanah tersebut itu kemudian dikembalikan kepada petani. Mereka mengklaim memiliki bukti historis dan memiliki alas hak atas tanah tersebut, dan mereka mendesak agar PTPN mengembalikan tanah yang dikuasainya itu ke para petani ini. Karena hak guna usaha PTPN diketahui telah berakhir selama beberapa tahun terakhir di beberapa ruas area lahan di Pulau Bangkeng. Tapi PTPN bersikukuh tetap bertahan dan mengatakan tanah ini adalah tanah negara, di mana negara lah yang punya hak untuk memberikan wewenang kepada siapa. Dalam hal ini PTPN berencana akan memperpanjang hak guna usahanya di lahan tersebut. Inilah yang kemudian menyebabkan konflik yang berkepanjangan dari para pekerja atau alat berat yang ada di lokasi tersebut. Inilah yang menjadi dasar sehingga kemudian terjadi beberapa peristiwa dan letusan konflik di lapangan antara PTPN dengan pekerja PTPN dengan para petani Pulau Bangkeng. Yang diketahui keduanya ini sama-sama merupakan warga Pulau Bangkeng. Saat aksi kemudian
beberapa pengunjuk rasa saat ditemui mengatakan ya mereka ini sebetulnya berkerabat satu keluarga begitu. Tapi karena perbedaan paham, perbedaan posisi sehingga terjadi gesekan antar mereka, antar kerabat, antar keluarga di Kolom Bangken terkait kepemilikan lahan di sana. Begitu, Piorno. Baik, berarti rekan makmur untuk kemudian aksi unjuk rasa pada hari ini di depan kantor Bupati Takalar sebenarnya sudah sejauh mana eskalasi konflik ini? Apakah mungkin sebelumnya sudah sempat ada mediasi sebelum adanya unjuk rasa hari ini? Ya, jadi sebetulnya dalam penyelesaian masalah konflik lahan di Kolom Bangkit sebetulnya sudah banyak cara dan sudah banyak pertemuan mediasi yang dilakukan oleh Pemkab Takalar bersama dengan jajaran Forkopimda, BPN dan kepolisian, tapi tidak kunjung selesai karena itu tadi ada pada persoalan kepemilikan lahan di mana ini tidak kunjung selesai antara petani dengan PTPN. Sebenarnya ini menjadi pangkal persoalan utama yang menjadi dasar dari konflik ini. Eh, tadi yang diketahui tadi apa Pemkab Takalar kabarnya akan segera melakukan rapat terpadu. Kabarnya akan menindaklanjuti aspirasi dari petani pekerja PTPN yang melakukan keras hari ini. Hingga saat ini kami masih menunggu mengenai wacana kapan akan diadakan rapat pertemuan tersebut ya, rekan Makmur. Lantas mungkin kalau tadi disampaikan rekan Makmur bahwa kemudian juga berdampak pada produksi PTPN sendiri, dapat disampaikan dari informasi yang diterima seberapa besar dampak konflik ini terhadap produksi maupun juga operasional PTPN di Takalar sendiri? Ya, berdasarkan beberapa tadi wawancara dan perbincangan dengan pengunjuk rasa, peserta unjuk rasa, mengatakan saat ini ada sekitar 10.000 hektar eh, lahan yang tak bisa dipanen. Padahal sudah memasuki tahap atau periode panen. Karena itu tadi adanya gangguan dan adanya penghadangan dari sesama warga yang ada di sekitar daerah itu. Begitu, Firman. Berarti kalau dari sisi masyarakatnya sendiri dapat disampaikan juga sebenarnya pengaruh terhadap kehidupan ekonomi para pekerja yang tadi disebutkan juga rekan Makmur bahwa mayoritas warga Palembangkeng itu sendiri seberapa besar juga pengaruh terhadap kehidupan mereka nih para pekerja? Ya, bisa diulang, Purna. Dari sisi produksi dan juga operasional dari PTPN sendiri yang kemudian dihadang oleh masyarakat yang juga mayoritas pekerjanya merupakan warga Palembangkeng itu sendiri. Nah, kemudian para petani ini kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap adanya mungkin aksi penghadangan ini? Ya, kalau dari segi petani Pulau Bangki sendiri itu tetap bersikuku untuk terus memprotes aktivitas dari PTPN. Kemudian dari segi karyawan yang bekerja di PTPN ini mengatakan ini adalah pekerjaan mereka. Mereka bergantung pada produksi dan operasi dari PTPN. Mana jika PTPN berhenti, maka mereka juga takut kehilangan pekerjaan atau sumber mencari nafkah begitu. Jadi tuntutan mereka takutnya PTPN gagal produksi dan sehingga berdampak kepada pendapatan para pekerja yang juga adalah warga Pulau Bangkeng ini. Mungkin dari aksi ini atau mungkin adanya konflik ini keduanya juga akan berdampak. Dan tentu kalau dari aksi hari ini yang berlangsung di kantor Bupati sendiri, apakah kemudian ada respon langsung dari pemerintah Kabupaten Takalar? Iya, jadi tadi peserta unjuk rasa beberapa perwakilan itu kemudian diundang oleh Wakil Bupati Hengki Asing untuk berdialog
dan masing-masing dari mereka dipanggil untuk berbicara menyampaikan apa yang menjadi keresahan dan tuntutannya. Koordinator aksi justru menyampaikan bahwa Wakil Bupati menjanjikan akan membahas tuntutan para pengunjuk rasa ini di rapat rapat tim gabungan terpadu yang dibentuk Pemkab Takalar untuk menyelesaikan konflik agraria ini. Jadi sudah ada sebetulnya tim yang dibentuk. Memang progres tim ini terkadang tersendat dan tidak ada kadang tidak ada perkembangan. Namun ini menjadi tim yang biasa mewadahi penyelesaian konflik ini saat ini, dan Bapak Wakil Bupati Hengki Yasin itu menyampaikan bahwa akan mengadakan rapat bersama tim terpadu dan membahas masalah ini. Berarti kedepannya rekan Makmur, jika rapat lanjutan dengan tim terpadu seperti yang disebutkan tadi belum ada progres, apakah kemudian masa aksi hari ini juga akan menggelar aksi lanjutan? Ada informasi mengenai hal tersebut? Ya, koordinator aksi justru mengatakan akan melakukan aksi lanjutan, dan tetapi dia tetap mengatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah diambil oleh Pemkab Takalar. Kalaupun langkah itu dirasa tidak signifikan terhadap apa yang menjadi tuntutan para pengunjuk rasa, maka dia katakan akan melakukan aksi lanjutan dengan masa yang lebih banyak, karena menurutnya yang hadir hari ini tuh baru sebagian kecil, sepertiga dari bagian karyawan dan petani yang bernaung di bawah naungan PTPN. Katanya pada aksi selanjutnya akan memobilisasi dan melibatkan lebih banyak pekerja yang ada di PTPN. Ya, begitu, Fiora. Atau konflik ini. Selamat kembali bertugas rekan Makmur. Terima kasih atas informasinya di sore hari ini. Dan juga Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Pemerintahan, karena kita semua memiliki kepala yang sama, kita semua memiliki tubuh yang sama, kita semua sama-sama berhasil dan berusaha. Kalau besi memakai batu, Bapak Ibu sekalian, semangat, tetap semangat. Kenapa kita ini adalah gerakan yang merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap langkah-langkah yang dilakukan serangan oleh Bupati Takalar yang tidak jelas dalam penyelesaian permasalahan ini. Dan saya sampaikan kepada Bapak Kapolres Kabupaten Takalar untuk menindaki setiap laporan-laporan yang masuk ke dalam kantor Bapak. Jangan sampai yang betul yang dikatakan orang selanjutnya bahwasanya no bilang no justice. Dalam artian kalau ada bilang itu tidak akan kembali dulu. Tidak ada hukum kalau ada bilang. Tidak akan diperhatikan laporannya kalau ada bilang. Saya heran juga sama Indonesia. Yang katanya negara hukum, yang katanya negara republik, sila kelima berbunyikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata sila kelima sudah jelas bahwasanya itu hanya keadilan bagi segelintir oknum tertentu, Bapak Ibu sekalian. Hidup pendidikan, hidup guru, hidup perjuangan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita menjaga posisi perjuangan kita untuk mencapai yang namanya sebuah kemenangan. Saya serahkan kepada
Oke, kita panggil perwakilan dari perempuan yang melawan dulu, ibu-ibu mungkin ada satu orang atau cewek. Ayo, maju. Biasanya ibu-ibu paling banyak kalau besar. Biasanya ibu bertanya, kenapa cuma sekali pulang Pak? Kami bilang pulang Pak. Sorry Bu, ditahan kan di luar. Oke Bu, maju ayo, satu orang. Ayo. Kita hanya memperlihatkan kalau perempuan yang baik bicaranya, maka buktikan di sini. Oke. Kalau memang perempuan baik bicaranya, Bapak Ibu. Bapak Ibu saya ini kerja saya satu-satunya anak muda Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu perlihatkan ibu-ibu di depan. Perlihatkan suara ibu, dengarkan, biar kalian mendengar suara-suara malaikat dari seorang ibu. Maka saya panggil perwakilan Saudi. Siapa? Coba semuanya. Oke, detail mana detail? Lagi ketik. Oke, iya. Ini hasilnya perempuan kita dia mencerahkan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tenaga. Saya tidak mau diganggu saat mulai di kebun. Teman-teman. Pokoknya pisah. Pokoknya tunggu di atas tangan kamu. Semua teman-teman semuanya. Hidup. Terima kasih. Oke. Ternyata tidak sejago malah di rumah ngomong-ngomong. Oke, saya panggil saudara saya Faisal untuk menyampaikan aspirasinya. Siapa? Sini Pak. Ayo, Mas. Ayo yang mana? Oke, saya kembalikan ke kantor saya. Ya, ibu-ibu. Bu, oh ibu. Ya kawan-kawan. Saya mau terus lagi semangatnya karena baru beberapa ini. Ya, semangat pagi. Semangat pagi. Walaupun hari sudah menjelang siang, tetapi semangat kita harus semangat pagi dulu kawan-kawan. Semangat pagi. Jadi kawan-kawan. Baik, Tribuners ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.